Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. 3 hari yang lalu saya ikut training di kantor, kemudian ada yang memberikan kajian adalah Syekh Marzuq Al-Harithi. Kemudian dia menceritakan bagaimana ada salah seorang bule kafir, dan dia berkebangsaan Jerman. Ketika itu dia ketika hidup di kampungnya atau di hainya, ya kan, atau di distriknya itu, dari satu kampung itu atau satu distrik atau satu istilahnya daerah situ, itu dia mengatakan tidak pernah ada satu keluarga pun yang berangkat ke gereja seperti keluarga kami. Jadi dari satu kampung itu yang berangkat ke gereja itu cuma keluarga dia, dok. Padahal satu kabupaten itu ya, dok? Iya kan. Karena memang kita ketahui, bahkan banyak orang-orang muslim kaya di negara barat itu membeli gereja untuk dijadikan masjid, karena banyak gereja-gereja kosong, tidak ada pengunjung. Berarti sudah nggak laku gitu. Iya. Nah, kemudian orang ini pun datang ke gereja, istilahnya bukan mau ibadah tapi ngericuin pastor. Ya kan? Ngericuin pastor karena dia banyak punya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab dan tidak bisa dicerna oleh akal pikiran dia dalam agamanya, sehingga sampai terakhir itu pastornya nggak bisa jawab, kata dia, ya kan, kata si pastornya, memang Injil itu sudah bukan murni lagi, sudah bukan, ya kan, kitab suci yang seperti diturunkan. Kata dia, tapi kalau memang sudah nggak murni lagi, sudah nggak, istilahnya sudah nggak benar lagi, kenapa masih kita ikuti? Padahal kamu tahu buku tersebut, ya kan, sudah banyak tercampuri oleh sesuatu yang memang bukan firman Allah lagi, karena memang Allah tidak berjanji untuk menjaga kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Akhirnya suatu saat dia mampir ke tempat salah seorang, dan dia terus bergejolak gitu ya, dalam pencarian kebenaran, sampai suatu saat akhirnya dia mampir ke tempat salah seorang temannya dan melihat ada terjemah Al-Quran dengan bahasa Jerman, dipasang di talase, dipajang istilahnya, kayak gitu. Biasa kan kadang orang-orang barat senang koleksi gitu, ini kitab suci Al-Quran, sengaja dia beli, dipajang, Walaupun dia bukan Islam. ya kan, walaupun dia bukan Islam. Ya, kata dia, itu saya lihat ada buku terjemah Al-Quran, boleh nggak saya pinjam? Seminggu aja nanti saya kembalikan. Silakan, diambil sama dia, dibaca. Setelah dia baca, kata dia, saya tidak ragu lagi, dan seluruh pertanyaan yang selama ini bergejolak di hati saya dapatkan semua jawabannya dalam buku ini. Dan langsung berangkat dia dan masuk Islam, mengumandangkan keislamannya. Dalam jangka waktu sekitar 3 atau 4 bulan, orang ini bisa mendirikan sebuah markas dakwah. Dan dia panggil teman-temannya seluruh untuk datang ke kajian dia. Dia ceramahin, dia jelaskan tentang kemuliaan, keindahan Islam, ya kan, perbandingan Islam Kristen gitu ya.
dia jelaskan. Terakhir pengajian dia ngomong, siapa yang ingin tambah, siapa yang ingin nambah, teman dia di samping udah siap di ruangan lain, seorang dokter Islam apa ya kan. Nah, yang istilahnya ngasih haus pingin tambah lagi, ya kan, silakan pindah ke ruangan berikutnya. Jadi dia sebagai pintu pembukanya, ya kan, silakan pindah ke kamar situ, dan tidak keluar mereka dari kamar tersebut kecuali masuk Islam. Dan sekarang tiap hari dari markas dakwah dia tidak kurang dari 3 orang masuk Islam perkiraannya tiap hari. Antum lihat seorang muslim yang baru kemarin masuk Islam sudah bisa bermanfaat bagi umat manusia dengan menyelamatkan mereka dari kekekalan api neraka karena mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita umat Islam yang dari lahir sudah menjadi seorang muslim, kadang kita tidak bisa bermanfaat apa-apa untuk diri kita maupun agama kita. Yang ada justru malah kita mencoreng nama baik Islam dengan perbuatan kita sendiri. Sehingga tanpa terasa kita ini dijadikan sebagai alat oleh orang-orang kafir itu sendiri untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Sedangkan kita tidak merasa. Mereka sekarang ingin memerangi kita dengan kita sendiri. Nah, contohnya orang-orang yang semangat jihad ini tanpa ilmu. Asal semangat, ya kan, tapi sama sekali tidak dilandasi dengan ilmu. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan manfaat mereka untuk Islam? Apa ketika ngebom ini, ngebom sana, ngebom sini, ngebom situ, umat Islam diuntungkan, agama Islam diuntungkan. Sampai detik ini perjuangan orang yang suka ngebom bisa mengembalikan kemuliaan Islam, justru malah hancur dan terpuruk. Coba kalau mereka sebagai anak-anak yang jenius, yang pandai, meluangkan waktunya untuk thalabul ilm, belajar ilmu syar'i, supaya keluar di Indonesia dan tumbuh di Indonesia orang semacam Syekh bin Baz rahimahullah, ulama seleting Syekh Ibn Utsaimin, ulama sekuat ilmunya seperti Syekh Al-Albani, dengan hafalan hadis-hadisnya yang banyak. Berapa banyak umat Islam yang akan dimanfaat, istilahnya mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Kalau dia adalah orang yang berduit, memiliki harta berlimpah, dia dirikan pendidikan Islam, panti anak yatim misalnya, kumpulkan anak-anaknya orang Islam yang nggak punya itu, sekolahkan dari jenjang TK punya sekolahan sampai universitasnya sekalian gratis, ya kan. Buat kurikulum agama yang kuat dengan diberikan iptek juga. Berapa banyak umat Islam yang akan dipinterkan dan akan jadi anak-anak yang memiliki kadar-kadar keilmuan yang tinggi dengan
Dan semakin banyaknya umat Islam yang pintar, semakin kuat umat Islam dan akan semakin bangkit. Karena kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memulai dasar dakwah dan tarbiyah dan tasfiyahnya beliau dari Mekah, dia didik umatnya dengan tauhid. Karena Rasulullah tahu umatnya itu adalah umat yang dulunya bergelimang dengan perbuatan syirik. Sampai suatu saat pernah Rasulullah berjalan dengan para sahabatnya dan melihat orang-orang kafir atau sebagian orang-orang kafir yang masih mengalungkan atau nyantelkan pedang-pedang mereka di sebuah pohon yang dikeramatkan. Mereka pun kenal seperti itu, bukan orang kita atau orang Indonesia. Setan itu proyeknya satu. Dianggap pohon ini sebagai sebuah pohon yang keramat dan berkah. Nah, nanti pedang-pedangnya dikalungkan di situ, ya kan? Atau diletakkan di dekat tempat keramat tersebut supaya dapat keramatnya, kuatnya. Jadi kalau buat nebas orang 20 langsung putus kepalanya itu. Apa kata sebagian dari para sahabatnya ketika itu masih baru masuk Islam. Ya Rasulullah, buatkan kami, iya kan, Ratu Anwat, tempat-tempat untuk cari perantara, tempat-tempat cari berkah seperti mereka orang. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunnah. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik yang juga sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Ini adalah seperti perkataan umat Nabi Musa kepada Nabi Musa ketika minta dibuatkan perantara-perantara sebagai alat, ya kan, untuk penyembahan, ya kan, atau sebagai perantara antara penyembahan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah gembleng, Rasulullah gembleng itu 13 tahun Rasulullah didik, Rasulullah bangun fondasi, ya kan, pelajar-pelajar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Para sahabat itu kan apa? Para pelajar yang lulus dari Universitas Muhammadiyah yang asli. Ya, dosennya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mereka menjadi orang-orang yang pandai akan agamanya, dan salah seorang setiap orang dari mereka juga mendakwahkan kepada yang lainnya. 10 orang yang dijanjikan masuk surga itu siapa yang dakwah? Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan masuk Islam, didakwai oleh siapa? Abu Bakar. Hamzah paman Abu Bakar. Terus sehingga bisa membentuk sebuah umat Islam yang pandai akan agamanya. Ketika itu nggak usah capek-capek, kekuatan Islam akan bangkit. Kenapa? Karena umatnya sadar dan pintar tentang Islamnya. Dan cukup satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang bisa selamat muslim yang lainnya, merasa aman muslim yang lainnya dari lisan dan tangan. Sebuah hadis yang mulia. Seorang muslim adalah seseorang yang bisa selamat saudaranya sesama muslim yang lainnya itu dari lisan. Artinya apa? Kejelekan lisan. Tidak mungkin seorang muslim itu mengumpat saudaranya sama muslim, menjelek-jelekan, mencerca, menghibah, mengeluarkan kata-kata kotor.
mengganggu dengan lisannya ataupun dengan tangan. Sehingga bisa dengan mudah atau kita menghalalkan, iya kan, untuk membunuh saudara kita sesama muslim. Ini udah cukup ya kan hadis ini. Kalau kita mau mengucapkan dan mau kita renungkan, bagaimana kita membuat sesuatu ya kan yang bisa mencelakakan sesama umat Islam. Walaupun mungkin dia sedang berbuat maksiat, tapi apakah halal dengan kemaksiatan dia kita membunuh mereka? Ataupun orang kafir, apakah halal ada orang kafir terus kita pegang, kita jejak, ya kan? Ada aturannya. Yang kita dalam agama diperintahkan untuk mengikuti aturan tersebut. Ya, kita masuk pada pelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan ketujuh, yaitu al-istidlal bima alaihi ahlul quwwati bi annahu huwal haq. Di antara prinsip orang-orang di zaman jahiliyah, di mana mereka menjadikan barometer, ukuran untuk menentukan sebuah kebenaran, untuk memilih sebuah kebenaran, mengklaim sebuah kebenaran atas sebuah kaum, yaitu dengan melihat dari sisi kekuatan, ya kan, baik kekuatan akal pikiran, pemahaman, ataupun kekuatan dari segi fisik, baik dengan, ya kan, kekuasaan yang dia miliki, harta, ataupun kedudukan. Ini ukuran kebenaran bagi mereka. Kalau orang yang rendahan, maka itu berarti udah selalu dia identikan dengan kesalahan, kekurangan, ya kan, dan kebatilan. Wal ayat fi hadza katsirah, dan ayat yang berbicara, ya kan, sebagai bantahan terhadap permasalahan ini, seperti disebutkan oleh Syekh dalam buku ini, banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang kehancuran kaum Ad, di mana kaum Ad ini adalah merupakan salah satu kaum yang Allah berikan kekuatan kepada mereka. Begitu juga kaum Samud, tapi kekuatan yang mereka miliki tidak bermanfaat sama sekali, dan tidak berarti apa-apa di hadapan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kekuatan mereka tidak dianggap sebagai orang-orang yang benar, tetap karena kekufuran mereka yang mereka dikatakan sebagai orang-orang yang kafir dan salah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 26, walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 26, di situ Allah berfirman, walaqad makkannakum, dan sungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka. Sungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. Dan sungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dan dalam hal itu. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, sarana untuk bisa mendengar perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah,
mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun atau sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. Dalam surat lain, dalam surat Al-Fajr ayat 6-8, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah kau melihat apa yang telah Allah perbuat terhadap kaum Ad, Irama dzatil imad, yang tinggal di daerah yang namanya daerah Iram, yang tempat yang mereka tinggali ini, ya kan, bangunan yang mereka tinggal ini memiliki pasak yang sangat kuat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan seperti mereka di muka bumi ini dengan kekuatan mereka. Mereka berasal dari kabilah Iram, atau Iram ini adalah sebuah tempat yang dahulu mereka meninggalnya atau ditinggali oleh kabilah tersebut, ya kan. Dzatul imad, memiliki pasak-pasak yang kuat yang belum pernah Allah ciptakan sebelumnya. Kemudian Allah lanjutkan lagi dengan ceritanya wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Tsamud yang menjadikan rumah-rumah mereka dari bebatuan pegunungan. Jadi gunung itu dipahat sama mereka dan dijadikan sebagai tempat-tempat tinggal. Dan dipahat bukan hanya sekedar dipahat biasa saja, dipahat dengan pahatan dan ukiran yang indah seperti gedung-gedung yang memiliki pasak-pasak. Dan kemudian tidak cukup dengan itu saja, dan dilobangin dalam gunung itu tersebut. Dalam gunung tersebut dilobangin. Jadi depan luarnya itu, kalau antum lihat gambar-gambarnya, dari sisi depan itu gunung itu seperti rumah. Asalnya gunung, tapi dipahat seperti rumah dengan ukiran-ukirannya dan bentuk pasak-pasaknya. Kemudian dibuat pintu di tengahnya dan dilobangin sama mereka. Antum bayangkan ketika itu, ketika mau melobangi nafak-nafak di Mekah itu. Nafak di Mekah itu kan yang sering kita lihat itu kan apa? Gunung ditembus kan. Alat pengeborannya itu gedenya Masya Allah, dan didatangkan dari Perancis yang buat ngebor gunung-gunung tersebut. Nah ini ketika itu nggak ada alat-alat canggih seperti ini, berarti mereka itu ngelobanginya pakai apa? Hanya sekedar pakai, iya kan, alat-alat ini. Tapi karena kekuatan mereka, subhanallah, gunung mereka lobangi sampai dijadikan seperti istana oleh mereka. Kemudian mereka sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa dirinya kuat. Nggak ada yang bisa menghancurkan rumah saya. Monggo silahkan datangkan gempa sekuat apapun, ya kan, ini tidak akan ambruk. Oh, mereka sangka Allah cuma punya satu bala tentara. Allah kirimkan kepada mereka suara yang melengking sehingga memecahkan genderang-genderang kepala mereka. Yang satunya lagi nggak punya kekuatan dengan seperti itu, tapi mereka adalah orang-orang yang berbadan kuat-kuat dan hidup di tenda-tenda, yang merasa sombong dengan Allah. Allah kirimkan angin kepada mereka sehingga menerbangkan mereka bagaikan batang pohon yang tumbang. Dan bukan sekedar tumbang saja, tapi keseret ke bawah angin. Yanhatul al-jibal wa yanqishunaha, mereka memahat gunung-gunung dan mengukirnya. Wa yaj'alunaha masakin lahum, dan mereka menjadikan gunung tersebut sebagai tempat-tempat tinggal mereka. Wa hiya mawjudah ilal an, bekasnya masih ada sampai sekarang. Ala tariqil qawafil ila Syam, ya kan,
di jalan protokol menuju ke daerah Syam, ya kan, atau daerah Palestina, atau tepatnya daerah Yordan. Itu masih ada sampai sekarang. Seperti kerajaan Balkis juga masih ada sisa-sisanya sampai sekarang, di Yaman, dengan bendungan besarnya. Ketika itu mereka sudah memiliki proyek irigasi pengairan air dengan bendungannya. Bagaimana mereka bisa membuat bendungan ketika itu? Tapi Allah utus binatang-binatang apa? Serangga, model kayak semut lah, untuk menggerigiti dan menjebolkan bendungan tersebut. Apa yang Allah tidak mampu? Sehingga ketika itu tidak terjadi setelahnya kecuali kekeringan dan kekurangan dan kelaparan. Fatilka masakinuhum, maka Allah memberikan peringatan. Tuh, fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim, itu bekas-bekas peninggalan mereka, bekas-bekas kerajaan mereka, bekas-bekas tempat tinggal mereka yang masih kelihatan sampai sekarang untuk dijadikan pelajaran. Tuh, itu khawiyah, kosong, tidak ditinggali dan tidak ada yang tinggal di sana. Illa qalila, kecuali sedikit. Wa kunna nahnu alwarithin, dan kamilah yang mewarisinya, dalam surat Al-Qasas ayat 58. Fatilka buyutahum khawiyah bima dhalamu, itulah rumah-rumah mereka yang kosong akibat dari perbuatan dolim yang mereka lakukan, sehingga Allah musnahkan dan Allah azab mereka secara keseluruhan dari kaum tersebut. Ada sebagian lagi yang bekas-bekasnya sama orang-orangnya sekalian masih ada, karena tubuh-tubuh mereka itu sudah seperti terlapisi oleh lava-lava panas yang kemudian menjadi batu, seperti penduduk kaum Phnom Penh. Sehingga terlihat bagaimana mereka yang masih duduk, bagaimana mereka yang masih berrebahan, bagaimana mereka yang masih memeluk anaknya, seperti Allah balsam gitu loh, dengan lava panas terus kemudian menjadi batu. Sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Seperti juga Allah tampakkan Fir'aun setelah tenggelam. Ini orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, iya kan? Nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah selamatkan dan Allah tampakkan jasadnya, sehingga ketika itu orang-orang melihat bagaimana ini jasad pembesar mereka, raja yang paling top, yang paling mereka andalkan. Tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Sang Khaliqul Adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaulai ya'atahumullahu minal quwwah asyai'ul azim, Allah berikan kepada mereka kekuatan yang sangat besar. Wahum kuffar, tapi mereka adalah kafir. Walamma ja'ahum anbiya'uhum ightarru bima indahum minal quwwah, ketika datang utusan para nabi-nabi Allah kepada mereka untuk mengajak mereka kepada jalan kebenaran, mereka merasa sombong dan merasa tidak butuh, karena mereka merasa lebih kuat dan cukup dengan apa yang ada pada mereka dari kekayaan, kedudukan. Fatakabbaru ala rusul, dan berbuat sombong di hadapan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baqau ala syirkihim, dan bahkan mereka tetap pada perbuatan syirik mereka. Walam yaqbalul haq, dan tidak pernah mau menerima kebenaran. Ghururon, dengan kesombongan. Bimahum alaihi minal quwwah, dengan kekuatan yang mereka miliki. Hatta innallaha dzakara an 'ad annahum ightarru biquwwatihim, makanya Allah abadikan bagaimana kesombongan kaum 'Ad terhadap kekuatan yang mereka miliki. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari
dari kami. Seperti kapal Titanic itu, ketika insinyurnya baru selesai buat, dan cukong besarnya yang punya kapal tersebut mengatakan apa? Ini kapal terbesar, terkuat, tidak ada yang bisa menghancurkan kapal ini. Sampai Tuhan pun nggak bisa menghancurkan kapal ini. Oh, monggo silakan berlayar dulu. Berlayarlah mereka. Allah tabrakan dengan katanya baja yang tidak bisa robek, yang tidak bisa ini. Allah tabrakan dengan batu es sehingga menyobek kapal tersebut dan memecahkannya jadi dua, dan jadi pelajaran sampai sekarang pun batang kapal tersebut tidak ada yang bisa ngangkat. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah? Apakah engkau tidak melihat dan tidak mengambil pelajaran bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka itu lebih kuat dan maha kuat, dan yang memberikan kekuatan kepada seluruh alam dan seisinya, dan dialah sumber kekuatan dari seluruh kekuatan. Api yang ada di surga dengan api yang ada di api yang ada di neraka dengan api yang ada di dunia ini 70 banding 1. 69-nya masih tersimpan di neraka, satunya Allah berikan ke dunia ini. Ini baru satu, sudah bisa ngobrak-ngabrik segalanya. Kalau jago merah udah ngamuk, ya kan, orang ngomong si jago merah, apa ada yang bisa menangani? Beuh. Nah, ini baru ukurannya satu. Allah berikan kemaslahatan api untuk umat manusia di dunia, yang kadang bisa menjadi malapetaka bagi mereka. Yang 69 bagaimana masih tersimpan di neraka. Wa amal istidlalu bil faham fa banu Israil al-Yahud a'tahumullahu fahaman wa ilman. Adapun kalau kamu mau berdalil dengan kepandaian dan kepintaran, maka anak keturunan orang-orang Israel atau Bani Israel itu adalah orang-orang yang memang Allah lebihkan dengan pemahaman dan kepandaian mereka. Makanya orang-orang memang Allah berikan kelebihan kepada mereka dengan kepandaian mereka semenjak dahulu. Tapi ini pintar keblinger. Makanya pun mereka sesat. Kepintarannya tidak bisa membawa mereka kepada jalan yang lurus. Seperti orang yang bodoh dan keminter. Ini enggak. Pinternya sudah ada, tapi keblinger. Sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Di antara universitas terbaik di dunia itu, nomor baik itu di mana? Di Tel Aviv. Bagaimana dengan sebuah kaum yang kecil jumlahnya, ya Allah, dibanding masyarakat dunia, tapi bisa menguasai segala dengan kepandaian mereka. Nah, senjatanya umat Islam untuk melawan mereka adalah keimanan dan ketakwaan umat Islam. Tapi ketika umat Islam tidak kenal sama Allah, tidak kenal kepada agama Allah, dimakan sama mereka. Wa kanu ya'rifuna min sifatin nabi alladhi sayub'ats fi akhir zaman. Mereka tahu bagaimana ciri-ciri fisik maupun geografis yang akan diutus di situ nabi akhir zaman, Rasulullah SAW.
bima indahum fit Taurat wal Injil, dengan ilmu yang telah Allah berikan dan tertulis di dalam Taurat dan Injil, berita tentang kedatangan nabi terakhir tersebut. Annahu wa annahu sayub'ats nabi wa huwa khatimul anbiya, akan diutus seorang nabi, penutup bagi para nabi-nabi sebelumnya. Wa anna sifatahu kadza wa kadza, bahwasanya sifatnya itu seperti ini, seperti itu, disebutkan secara terperinci dalam Taurat maupun Injil. Wa kana bainahum wa bainal Arab fil Madinah min al-Aus wal Khazraj hurub. Padahal sebelumnya ketika mereka di Madinah itu mereka perang dengan kaum Aus dan Khazraj, kaum Arab yang tinggal berdampingan dengan mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Padahal sebelumnya mereka itu selalu, ya kan, mengancam musuh-musuh mereka dari bangsa Arab dengan mengatakan, awas nanti kalau nabi terakhirnya keluar. Karena mereka pede Allah akan utus nabi terakhir dari bangsa Bani Israel. Jadi Allah yang mau dikte oleh mereka. Ternyata Allah utus dari bangsa Arab yang selalu mereka acak gulet. Allah utus dari bangsa tersebut. Dan ternyata Aus dan Khazraj adalah orang-orang yang pertama kali dulu beriman dengan Rasulullah SAW, dan mereka sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isinya tidak terima kenapa Allah utus dari bangsa Arab. Mereka selalu mengatakan, sayub'atsun nabi alladzi fi akhir zaman, akan diutus seorang nabi di akhir zaman. Nattabi'uhu, kami akan mengikutinya. Apa kata mereka? Kami akan mengikutinya. Wa naqtulukum ma'ah, dan kami akan memerangi kalian bersama dengan nabi tersebut. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Tapi ketika datang nabi tersebut dengan ciri-ciri yang mereka telah ketahui seperti diberikan dalam Taurat, kafaru bi, mereka kufur dan tidak mau taat. Lamma bu'itsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana min Bani Israil hasadu. Wa kana min Bani Ismail. Walamma bu'itsa Muhammad SAW, dan ketika diutus Nabi Muhammad SAW, wa kana min Bani Ismail, dan dia adalah keturunan Nabi Ismail. Ibrahim kan punya istri dua kan. Istri yang pertama yang ketiga itu gak punya anak, Sarah. Kemudian setelah itu, ya kan, beliau menikah lagi dengan Hajar. Hajar. Kemudian Hajar punya anak Ismail yang keturunannya orang Arab. Kemudian setelah Ismail berumur sekitar 12 tahun, si Sarah hamil tua. Sampai merasa kaget, ya kan. Gimana saya sudah tua dan hamil? Allah beritakan kabar gembira tersebut. Kemudian hamil Ishak. Ishak punya anak dua, diantaranya Yakub yang nama kecilnya Israel, yang keturunannya adalah orang-orang Israel, dan Rum atau Is yang keturunannya orang-orang bule. Jadi Ismail sama si Yakub yang keturunannya orang-orang Israel, dan Is atau Rum keturunannya orang bule ini misanan dekat. Karena mereka dari Ishak. Ishak ibunya Sarah. Tapi orang Israel, ya kan, dengan, ya kan, keturunannya Nabi Ismail yang orang Arab adalah misanan jauh. Karena Ismail dengan Ishak adalah satu bapak lain ibu. Seperti itu. Mereka hasad li'annahum
yuridun an takuna nubuwah fi Bani Israel. Karena mereka seakan-akan menuntut dan menginginkan kalau kenabian itu harus dari Bani Israel. Wa yahtajizunaha li anfusihim. Dan mereka seakan-akan memesan ini bagi diri mereka. Memonopoli hak kenabian hanya untuk orang-orang Israel. Falamma kanat fi Bani Ismail, dan ketika Allah utus dari keturunan Ismail, hasadu Rasulullah SAW, mereka hasad terhadap Rasulullah, tidak terima, sombong, wahum ya'rifun annahu Rasulullah, padahal mereka tahu bahwasanya itu adalah Rasulullah. Wa ma nafa'ahum fahmuhum wa ma'rifatuhum, sehingga ketika itu pemahaman, kepandaian mereka tidak bermanfaat, karena mereka tahu yang benar tapi tidak mau mengikuti. Dan Allah abadikan doa di dalam Al-Quran untuk kita menjauhi perbuatan tersebut, yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Ghairil maghdub, ya Allah, janganlah kita menjadi orang-orang yang al-maghdub, yang dimurkai karena kita tahu kebenaran dan kita tidak mau mengikutinya. Waladhdallin, dan jangan jadikan kita sebagai orang-orang yang sesat karena kita beramal tanpa ilmu, asal modal semangat tok, ya kan? Beramal dengan modal semangat, sehingga nggak tahu mana yang sunnah, yang ada tuntunannya, dan mana yang bid'ah. Fama kull man arafa al-haq ya'malu bihi faqad yasrifuhu sarif, imma al-hasad wa imma al-kibr wa imma at-tama' fi dunya aw at-tama' fi riyasah. Hunaka sawarif tusrifu al-insan 'ala al-haq wa huwa ya'rifuh. Setiap orang yang mengetahui kebenaran, maka dituntut untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Dan tidak ada yang menyimpangkan dia untuk mengikuti kebenaran tersebut kecuali karena hasad. Nah ini, hasad itu biasanya senjata untuk orang. Dia tahu yang benar, tapi karena kesombongan dia, masa saya cukong besar, ya, ini suruh minta maaf sama orang, atau saya ini adalah majikan suruh minta maaf sama pegawai, sombong. Enggak, mana harga diri saya? Karena dia sedang mengukur hanya dengan hawa nafsu dia, bukan mengukur dengan ketaatan dia kepada Allah. Justru dengan rendahnya, man tawadha'a lillah rafa'ahu. Mereka tidak ingat, barang siapa merendahkan diri, tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Kadang seorang yang gentleman, ya kan, berani meminta maaf walaupun kepada orang yang ada di bawah dia, kepada pegawainya, padahal dia atasan, tapi ketika dia sportif minta maaf, justru malah Allah akan angkat derajat dia, dan Allah akan jadikan kecintaan ya kan kepada orang tersebut, ya kan, dari orang-orang yang berada di bawah. Amal kibir atau sombong, wa imat tamak, rasa tamak terhadap dunia, atau tamak terhadap kekuasaan, ya kan, dan yang lainnya. Fal hidayah wa taufik minallahi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah atau taufik berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, laisat anil ma'rifah wa anil ilm wal fahm. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwasanya hidayah taufik itu datangnya dari Allah, bukan karena pinternya seseorang, pemahamannya yang tinggi, keilmuannya yang banyak, bukan. Buktinya orang Yahudi orang yang tahu dan berilmu, tapi tidak mau bisa mengikuti kebenaran. Abu Thalib berilmu kan, tahu tentang kebenaran ponakannya dan agama yang dibawanya, tapi hidayah taufik tidak datang, sehingga dia pun meninggal dalam keadaan kafir. Fal amru raji' ila Allah, maka perkara ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu memperbanyak
untuk membaca doa dan memerintahkan umatnya untuk selalu membaca doa yang bunyinya ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala, atau tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati manusia, karena hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah hati dan penglihatanku, ya kan, untuk selalu berada pada ketaatan agamamu. Famujarrad al-ma'rifah wal ilm wal fahm wal fiqh kulluha asbab jayyidah lakin la takfi. Pengetahuan, ilmu, pemahaman, kepandaian itu hanya sebagai sarana untuk seseorang mengetahui dan berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Tapi itu nggak cukup. Fahadha mimma yu'til mu'min al-hadar. Ini yang menjadikan seorang mukmin untuk hati-hati dan tidak sombong. Wa adamul ightirar, tidak sombong bi ilmihi, dengan ilmunya. Wa adamul ightirar bi fahmi, dan tidak sombong dengan pemahamannya yang kuat. Wa an yas'ala rabbahu tsabat 'alal haqq wal hidayah lis-shawab, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ketetapan, keistiqomahan untuk selalu ditegakkan, dimantapkan dalam kebenaran dan hidayah petunjuk daiman wa abadan. Kama annahu la yaghtar bil quwwah, seperti dia tidak boleh untuk sombong dengan kekuatannya. Wa yuqal, dan mengatakan hadhihi daulah qawiyah, ini adalah negara kuat. Ma yumkin an yataghallab 'alaiha ahadan, tidak ada mungkin yang bisa menghancurkan kekuatan tersebut. Li'annaha daulah qawiyah muhassana bil asliha wal dhakhira. Ini adalah merupakan sebuah negara adidaya yang memiliki teknologi, ya kan, dan dilengkapi dengan senjata-senjata yang penghancur massa lain sebagainya. Udah, jangan harap, ya kan, kita bisa menghancurkannya. Kekuatannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma Hunain, dan ingatlah kejadian perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum, ketika engkau merasa sombong dengan banyaknya kekuatan kalian. Falam tughni ankum syai'an, maka kekuatan tersebut tidak bermanfaat apa-apa. Ketika itu umat Islam merasa sombong dengan kekuatannya, sehingga Allah berikan pelajaran di situ bagaimana mereka menimpa kekalahan, sampai akhirnya mereka sadar, kumpul lagi dan berhasil menimba kemenangan. Falam tughni ankum syai'an, tidak bermanfaat sama sekali kekuatan yang kalian miliki. Wa dhaqat 'alaikumul ard, dan bumi itu, kalian merasa bumi ini sempit karena kekalahan kalian. Bima rabuhat thumma walaitum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang, kecuali orang-orang yang konsisten dengan Rasulullah SAW dan tetap bersama Rasulullah dan mengajak mereka untuk kembali lagi. Fahadhihi mas'alah 'azimah yaghfalu anha katsirun minan nas. Ini adalah permasalahan yang penting dan banyak manusia itu lupa dan lalai. Yahtaju bil quwwah wal tharwah wal jah wal abha. Mereka berdalil dengan kekuatan, kedudukan, harta yang mereka miliki. Kan? Tharwah ini apa? Harta, kekayaan dan pangkat, ya kan. Al-jah wal abha itu pangkat, kedudukan. Wa yaqulun hadi ummah raqiyah, ini adalah umat yang maju. Mimma yadullu ala anna al-haq, ini menunjukkan bahwasanya kalau umat maju, ya kan, berarti dia itu memang benar. Wa ma tawassalat ila hadzal mustawa illa hiya ala haq, dan bahwasanya mereka tidak sampai kepada yang seperti sekarang ini kecuali karena ini kebenaran mereka. Lianna indahum hadara, mereka memiliki apa? Hadarah, kebudayaan yang tinggi, dan mereka memiliki thaqafah wa faham, pemahaman, thaqafah, kebudayaan juga.
Hakadha yaqulu ba'dul maghrurin. Inilah yang dikatakan oleh orang-orang yang tertipu. Duna nazar ila ma hum alaihi minal kufur, tanpa melihat kepada kekufuran yang ada pada mereka. Wa yara annal muslimin laisu ala haq lima fihi min ad-dha'f al-madi, dan melihat kepada orang-orang Islam sebagai orang-orang yang rendahan. Nah, karena mereka mayoritas adalah orang-orang yang miskin. Enggak punya teknologi, enggak punya industri. Wala yadri anna hadza li taqsiril muslimin, dan mereka tidak tahu bahwasanya ini sebabnya bukan karena orang Islam enggak pintar, enggak, tapi orang Islamnya sendiri yang lalai. Karena sebelumnya mereka pernah menandingi orang-orang kafir tersebut. Orang-orang kafir, orang barat, kemajuan barat di zaman sekarang ini ditopang oleh kemajuan Islam. Siapa yang menjadikan mereka sebagai orang-orang maju seperti sekarang ini? Karena mereka adalah orang-orang yang dulu belajar kepada umat Islam. Mereka kalau dulu mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi ini, berangkatnya kemana? Ke negara-negara Islam. Seperti kita sekarang ini berangkat ke negara-negara mereka. Di zaman sekarang kan kita bangga, wah, anak saya sekolahnya di Amerika, iya kan? Nggak taunya beli ijazahnya palsu di Amerika. Di sana keluyuran tok, nggak sekolah, cuma menang anaknya orang kaya, punya duit. Skripsinya dibuatin bayar orang, banyak. Pulang, Ustaz Amerika, bangga kan? Seperti mereka dulu juga berbangga ketika anak-anaknya sekolah di negara-negara Islam. Nah sekarang kebalik. Kenapa? Karena kelalaian umat Islam terhadap agama dia, ketaatan dia kepada Allah, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu maju karena kuat imannya dan berpegang teguhnya dia dengan agama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.